bikin kamu bahagia. Yang paling penting Zara selamat. Tante Dia sangat kaget melihat keadaan keponakannya, si Mohan, yang keluar dari kamar mandi rumah sakit dalam keadaan muka pucet, tegang, kayak ketakutan, tapi juga seakan pasang mode harus waspada. Mata Mohan jelalatan, lihat kanan kiri, seolah ingin memastikan jangan sampai ada yang menyerangnya. Bahkan Mohan seperti antipati dengan para dokter, suster, apalagi saat melihat security pakai seragam hitam. Bagusnya nggak pakai lama, Raisa yang tadi ditelepon Mohan nyampe dan permisilah pada Tante Dia juga Zara untuk keluar dari rumah sakit duluan bersama Mohan. Keduanya naik taksi online dengan Mohan yang posisi enak banget, nyantai, nyender. Ya, Mohan kalau lagi kumat harus endusel-dusel dulu di bahunya baby girl, baru tuh bisa tenang si baby boy. Maaf Sah, kamu pasti capek ya ngadepin aku yang kayak gini terus. Aku kadang overthinking loh. Khawatirnya kamu gini ke aku cuma karena kasihan sama aku. Aku kangen kamu yang selalu kangen aku kayak dulu. Aku pengen bahagiain kamu Sah. Lagi-lagi aku mau bilang minta maaf ya atas apa yang sudah aku lakuin dulu ke kamu. Karena sekarang aku sadar banget aku gak bisa tanpa kamu baby girl. Pret lah mom. Sebenarnya sih ucapan Mohan ini sangat tulus guys, keluar dari hati yang paling dalam. Masalahnya kalimatnya tersebut justru membuat koreng di hati Raisa terbuka lagi. Gantianlah Raisa yang kebayang masa lalu, sewaktu Mohan lagi tergila-gila banget pada Akila. Di flashback ini ya, sebagai catatan, Raisa nggak nyalahin Akila, karena emang kan Mohan yang waktu itu ngejar-ngejar Akila secara terang-terangan sampai Mohan nggak peduli perasaan Raisa sama sekali. Mohan gak peduli saat itu Raisa sampai menurunkan harga dirinya. Dari Raisa yang ngamuk-ngamuk sampai Raisa ngemis-ngemis supaya hubungan mereka tetap bertahan. Ya begitulah guys, kalau cowok lagi penasaran dengan cewek lain, cowok itu bakal terus ngejar tuh cewek sampai perasaannya berbalas. Padahal nyatanya yang paling bisa nerima kekurangan dan kelebihannya cuma cewek yang lama. Aku di samping kamu bukan karena kasihan. Kamu tahu, aku NPD. Aku kurang rasa empati ke orang lain. Tapi dengan kamu itu beda. Justru aku pengen merasa ada di tiap kali kamu butuh aku. Aku gak akan capek ngadepin kamu yang kalau lagi kumat, kamu marah, kamu teriak, kamu kehilangan kendali. Aku udah biasa dan tetap aku akan selalu ada kalau kamu butuh aku. Udahlah ya, sekarang kamu istirahat. Jangan kebanyakan mikir. Nah ini jawaban Raisa pakai nada yang penuh perhatian dan ketulusan. Maksud ucapan Raisa tuh karena gue cinta banget ke elu Mohan, tapi sejujurnya gue juga punya trauma atas perbuatan lo di masa lalu, dan trauma gue sampai sekarang belum juga hilang. Singkatnya ya, Mohan mampir dulu lah ke hotel tempat keluarga Terias menginap. Sementara Raisa mampir dulu ke warung beli kopi dan gula. Maka Mohan ngobrol lah sama calon mertua. Pak Dhani sekarang ini udah merestui hubungan mereka guys. Bahkan Pak Dhani siap jadi mak comblang supaya Raisa mau balikan dengan Mohan. Raisa itu sangat mencintai kamu Mohan. Dia pernah bilang ke Om kalau cinta dan bencinya sama besarnya. Emangnya kamu udah berbuat kesalahan apa sih pada Raisa? Nah, pertanyaan dari Pak Dhani mengingatkan Mohan dengan segala daftar panjang perbuatan jahatnya yang gak punya hati dulu pada Raisa. Saya banyak salah Om. Padahal Raisa bukan tipe cewek yang cemburu gila-gilaan. Dulu Raisa bebas sih saya mau ngapain, mau deketin cewek manapun. Tapi saya kebablasan melakukan sesuatu, mengejar cewek lain, dan itu sudah di luar batas kesabaran Raisa. Tapi saya akan berusaha Om, jadi yang terbaik kalau nantinya Raisa mau balikan. Itulah jawaban Mohan guys. Jadi panjang lebarnya Mohan mengikrarkan janjinya nanti akan setia, selalu menghargai, dan selalu menyayangi Raisa, bla bla bla. Mendengar ini Om Dhani sesaat terdiam.
Tapi sebagai ayahnya Raisa, jelaslah si Om akan terus berada di pihak putrinya. Jadi niatnya Pak Dhani yang tadi mau jadi mak comblang terpaksa ditunda dulu. Kalau orang normal bakal mikir, wah masih pacaran aja anak gua diselingkuhin, gimana nanti kalau mereka nikah? Bersamaan Raisa datang nih bawa 2 gelas kopi siap diminum. Pembicaraan pun harus berhenti. Mereka hanya perlu basa-basi tanpa perlu memberitahukan kalau baru aja ada cerita masalah mental Mohan sempat kumat karena trauma dengan rumah sakit. Sebagai orang yang pernah diminta jadi pengacara Mohan, ya pastinya Pak Dhani udah tahu sekeras apa hidup yang pernah Mohan jalanin. Namun Pak Dhani belum tahu kalau dampaknya sampai separah itu kena ke mental Mohan. Tadi asam lambung Zara naik Om, kita abis besuknya di rumah sakit. Ya baik Mohan dan Raisa kompakan ya kasih alasan ini. Hingga Mohan pun permisi pulang dan pamitnya Mohan dilepas dengan senyuman ramah dari Pak Dhani. Kalau nanti Om Dhani tahu tentang masalah genetik gue, keturunan gue akan terlahir nggak bisa melihat, baru gedenya satu mata yang berfungsi normal. Apakah Om Dhani masih akan seramat tadi? Ataukah Om Dhani akan keberatan seperti Tante Amanda yang tahu tentang kondisi Zara? Terus apakah kalau Raisa tahu hal ini akan makin gak berniat untuk balikan dengan gue? Nah, kalimat ini masih hanya dalam hatinya Mohan aja guys. Selain khawatir kondisinya akan sulit diterima, juga karena Mohan gak mau Raisa jadi bisa menebak kalau inilah alasannya kenapa Zara memilih menolak cintanya Fata. Beralih ke rumah sakit, Tante Dia sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Mohan. Tadi kenapa Mohan bersikap sangat aneh dengan kondisi wajah yang sangat pucat? Zara sih hanya memberitahukan garis besarnya aja guys. Kehidupan Mohan sangat berat dan terus membekas ke mentalnya. Kalau Mama mau lebih jelas nanti ya kita ngobrol bareng dengan Mohan. Tapi tunggu kalau Mohan sudah lebih tenang. Namun untuk sekarang ini justru dia dan Zara ya yang harus terus berusaha tenang. Kondisi mereka sedang bokeh berat. Sebelumnya dia baru aja menjual 1 set perhiasan palsunya ke Alin yang punya kerja sampingan sebagai penadah barang legal dan ilegal. Sayangnya perhiasan yang dibeli dia senilai 5 juta cuma dihargai oleh Alin senilai 650.000 aja. Dan sedihnya dia harus tebus resep dengan total tagihan 600.000. Gimana nggak pusing guys dia? Uang di kantongnya cuma sisa nggak nyampe 100 ribuan. Kira-kira bisa tahan berapa lama itu uang cepet? Sementara Ken masih standby nunggu mereka siap mengantarkan pulang ke ruko karena Ken sangat mencemaskan kondisi kesehatan Zara. Bahkan Ken terus terngiang pembicaraan antara Zara dengan mamanya. Bagaimana Zara yang tetap berusaha kuat dan menganggap sakit lambungnya bukan hal yang besar. Padahal kalau Ken telat sedikit aja menyelamatkannya, mungkin saat ini Zara udah pindah alam. Yang jelas semakin mengenal karakter Zara, maka makin deh ya Ken jatuh cinta, kagum, salut, simpati, dan geleng-geleng kepala. Kok bisa sih di usia semuda ini kamu sok kuat banget? Sementara bagi dia, niat baik Ken bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba. Seenggaknya dia bisa ngirit uang buat naik taksi online kan? Ya walaupun seperti biasa Zara coba menolak bantuan siapapun, tapi seperti biasa juga dia yang selalu aji mumpung. Dulu aja masih inget kan dia yang maksa mereka untuk dianterin Al. Ujung-ujungnya dia ngejodohin Al dengan Zara. Nah sekarang dia jadi kayaknya mau ngejodohin Ken dengan Zara juga. Aduh Zara, apa sih salahnya berteman? Kamu itu jangan terlalu antipati lah sama orang. Ken itu mama lihat orangnya baik kok. Dia aja gak keberatan nganterin kita. Ya saat itu pandangan dia pada Ken sudah berubah. Di matanya Ken terlihat ya sebagai cowok yang dewasa, pinter, baik, dan terpenting adalah mapan.
Karena pada dasarnya dia kurang setuju dengan adanya wacana perjodohan antara Zara dengan salah satu keluarga Casarius, orang-orang yang licik, penuh intrik, serakah, dan ambisius. Ya, walaupun Axel berbeda dengan yang lain, bahkan Axel dibesarkan secara langsung oleh Ares Alferic dan Cassandra. Namun rasa curiga di hati dia masih ada, mengingat darah lebih kental dari air. Lagian kalau perjodohan itu sampai terjadi ke tahap pernikahan, artinya sampai kapanpun keluarga Alferic gak akan pernah putus hubungan dengan keluarga Casarius. Membayangkannya aja dia bergidik, apalagi nanti harus menjalaninya.